Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bareng saya Dewi Pobo. Dan siang ini saya lagi ada di rumah di Castellon dan seperti teman-teman lihat, saya di kanan kiri saya ada keranjang, ada box, ada kayak apa namanya tas plastik gede seperti ini. Saya lagi bongkar-bongkar dan pilih-pilih bajunya Matilde. Seperti biasa teman-teman, saya juga pernah bahas sebelumnya karena Spanyol itu adalah negara 4 musim, jadi pakaian pun ada untuk 4 musim, pakaian musim dingin, pakaian musim semi, pakaian musim panas, dan pakaian musim gugur. Which is pakaian musim dingin itu nggak suitable, nggak bisa dipakai untuk musim panas. Demikian juga sebaliknya. Terus pakaian musim semi nggak bisa dipakai di musim panas, nggak bisa dipakai di musim dingin. Jadi setiap tahun itu kita 4 kali ganti jenis pakaian untuk musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Dan karena sekarang ini adalah waktunya musim semi menjelang musim panas, maka pakaian-pakaian yang musim dingin itu harus kita kita sisihkan untuk kita ganti dengan pakaian musim semi dan menjelang musim panas. Sebenarnya ini yang musim semi yang sekarang sudah mendekati musim panas, jadi mungkin sebagian baju di musim semi itu agak bisa dipakai di awal-awal musim panas sebenarnya. Kalau untuk orang-orang dewasa, misalnya saya, Nacho, Mama, itu kan bajunya udah nggak ganti-ganti ya teman-teman, paling tinggal tambah gemuk apa tambah kurus apa sama, lebih gampang milihnya. Misalnya baju summer tahun kemarin masih bisa dipakai untuk summer tahun ini. Tapi kalau Matilde karena masih dalam masa pertumbuhan, jadi setiap 4 bulan sekali itu pakaiannya berubah ganti. Kecuali misalnya pakaian musim semi tahun lalu beli yang untuk umur 8 tahun. Kemarin kan Matilde masih tahun kemarin masih hampir 7 tahun. Jadinya bisa dipakai untuk 2 tahun, tapi jarang sekali yang seperti itu. Seringnya itu bajunya yaitu dipakai 4 bulan, karena udah 4 bulan nggak dipakai lagi, nanti tahun depan udah nggak bisa dipakai karena kan tambah besar anaknya gitu. Dan anyway, sekarang ini saya lagi bongkar-bongkar bajunya Matilde. Mana sekalian saya mau pilih-pilih untuk baju musim dingin dan musim semi dan musim panas, mana yang masih bisa dipakai dan mana yang sudah sempit dan nggak bisa dipakai lagi. Nanti akan saya bagi-bagikan teman-teman ini pakaiannya Matilde. Cuman karena saya nggak bagi-bagi untuk di Indonesia ya teman-teman, karena jauh kita gitu, dan juga mungkin tidak layak juga kalau mungkin teman-teman punya banyak pakaian yang lebih bagus lagi. Akan saya bagi-bagi ke anak-anak di sini yang memerlukan, yang umurnya di bawah Matilde, dan nanti sebagian akan saya bagikan ke charity. Jadi di sini tuh kayak ada charity, tempat untuk kita naruh sepatu, naruh baju anak-anak, naruh baju orang dewasa, or apapun yang kita sudah tidak gunakan tapi masih bisa dipakai, kita bisa kasih ke charity. Nah nanti di charity itu mereka akan bagi-bagikan langsung kepada mereka yang membutuhkan gitu. Jadi nanti akan saya bagi-bagi bajunya Matilde ini banyak banget. Ini baru sebagian di lemari, kemudian di gudang masih ada lagi, di atas masih banyak teman-teman. Misalnya ini, karena Matilde itu anaknya lumayan tinggi, ini sebenarnya untuk anak 7 tahun nih roknya Matilde, cuman ini terlalu pendek untuk Matilde karena Matilde lumayan tinggi badannya, jadi ini akan saya sisihkan untuk kita taruh di charity teman-teman. Kemudian ini juga, ini untuk 6 tahun tuh. Masih bagus karena cuma dipakai sebentar-sebentar bajunya Matilde. Ini juga sudah nggak muat tapi udah naik ke atas gini bajunya. Terus ini celana untuk Bobo, celananya Matilde. Ini apalagi, ini baju juga, ini untuk berapa tahun ya, ini tuh baju untuk umur 2 tahun. Tapi bajunya besar nih. Ini bisa dipakai untuk anak 3 tahun, 4 tahun untuk teman-teman. Yang umur di bawah-bawah gitu mau saya pisahin di sini nanti biar gampang untuk dibagi-baginya.
Ini masih bisa dipakai Matilde untuk summer nih, baju summernya Matilde. Mbak Dewi, gimana kabar rambutnya? Kenapa rambut saya beda hari ini? Jadi saya itu 3 tahun apa 2 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu sepertinya. Ya, pas corona. Itu waktu Christmas, waktu Natal di sini, hari Dia de Reyes di sini dibilangnya, tak taruh sini biar nggak lupa. Hari Dia de Reyes, hari bagi-bagi hadiah itu, saya dibelikan seperangkat, bukan seperangkat alat sholat ya teman-teman, seperangkat alat untuk rambut, untuk meluruskan, untuk bikin keriting dan lain sebagainya gitu. Dan saya nggak pernah pakai teman-teman bajunya itu, alat-alatnya itu saya nggak pernah pakai sampai tadi pagi itu. Pas saya buka, kayak saya punya kotak untuk tempat nyimpen barang gitu, saya lihat itu, ini masih baru, belum pernah saya pakai, masih segelan. Terus saya coba teman-teman untuk ngeritingin rambut seperti ini. Nggak tahu hasilnya. Karena saya orangnya bukan termasuk orang yang pintar, pintar dan telaten, bikin nyalan untuk rambut teman-teman. Jadinya hasilnya seperti ini, nggak tahu bagus atau enggak. Ini Matia sepertinya suka nih teman-teman, masih bisa dipakai karena dia agak panjang. Jadi gitu teman-teman, setiap musim gini saya misahin baju-baju. Ini juga masih bisa dipakai. Ini rok untuk Matilde. Untuk musim panas masih bisa dipakai. Ini udah terlalu pendek. Nih, lihat, ini lucu banget nih teman-teman. Ini bisa dilipat gini. Ini itu rok. Tapi kayak roknya bisa makrok gitu loh. Ini kalau dipakai Matilde sekarang udah cuma nutupin pantat aja. Ini roknya, ini lucu banget. Kita taruh di sini, yang udah nggak bisa dipakai. Ini untuk summer, untuk anak umur 5 tahun. Kita sisihkan juga. Sebenarnya di sini itu kalau misalnya baju-baju bekas ini teman-teman itu bisa dijual di sini kalau mau. Cuman kalau biasanya kalau yang saya jual itu baju-baju yang ini, yang misalnya harganya di atas 100 gitu ya, di atas 1.500.000 itu tuh cuma dipakai beberapa kali, kayak misalnya baju-baju occasional. Bentar teman-teman, tak tunjukin contohnya. Misalnya kayak baju-baju gini, yang dress-dress gini, ini kan kayak di sini tuh, ini harganya lumayan mahal. Kalau baju-baju yang begini tuh di atas 100, 150 gitu, 1.600.000, ada yang 2 juta, macam-macam. Nah kalau yang kayak gini-gini itu biasanya karena dipakainya baju-baju gini kan nggak untuk daily use ya, nggak dipakai setiap hari. Paling kalau misalnya pas ada acara keluarga gitu kita beli, atau misalnya ada pesta yang mengharuskan kita untuk beli baju, untuk pakai baju yang kayak dress code gitu baru dibeli. Nah ini kayak gini-gini yang masih bagus cuman dipakai 1-2 kali, ini biasanya ini saya jual lagi biasanya, karena kayak gini teman-teman itu laris banget. Misalnya beli kita harga 150 gitu ya, harga 2 juta. 90 euro ya, sekitar 2 jutaan. Terus saya jual di harga misalnya 70 euro atau 1 juta tuh nggak nunggu hari kayak 1 jam, setengah jam gitu udah kebeli gitu, karena orang lebih prefer untuk beli second hand yang masih bagus dibanding beli yang baru. Kalau baju-baju seperti ini biasanya saya jual lagi. Tapi kalau misalnya ada keluarga yang mau dan pengen banget, saya kasih for free gitu. Ini misalnya baju-baju ini juga nih, yang kayak gini-gini. Baju-baju seperti ini tuh kalau di sini itu harga, saya nggak tahu kalau di Indonesia ya teman-teman. Kalau di sini tuh harga gini tuh harganya mahal, 200-an sekitar. Untuk saya ini kalau untuk anak-anak lumayan mahal, sekitar 3 jutaan seperti ini. Nah kalau yang begini-begini ini karena masih ada nilainya tuh masih ada. Kalau dijual setengah harga, dijual dari 3 juta, dijual 1 juta, 1.500.000 itu masih laris kalau yang seperti ini. Kalau teman-teman di sini, kalau kita dekat ya teman-teman, bisa bagi-bagi, cuman karena kita jauh. Dan kalau untuk kirim barang-barang seperti ini, jatuhnya cuman habis di ongkos teman-teman. Ini kesukaannya Matilde nih. Ini sampai sekarang dia masih mau pakai, cuman ini udah nggak bisa lagi dipakai Matilde karena ini pantatnya pun udah nggak nutup lagi. Ini sempat dia pakai 3 tahun berturut-turut nih. Dari mulai kebesaran sampai dengan sekarang kekecilan. Terus
Ini baju batiknya Matilde. Tuh. Ini kayaknya masih muat dipakai sekarang sepertinya. Ini dari Indonesia kali ini. Ini hadiah dari Tante Siwi, sahabat saya. Ini masih bisa dipakai. Gitu teman-teman, setiap 4 bulan sekali. Ini short untuk Matilde, ini juga masih bisa dipakai. Nih. Juga musim panas cocok pakai begitu. Ini udah kecil banget, ini untuk umur berapa tahun ini. Ini udah nggak bisa dipakai. Kita sisihin. Ini baju dalam. Ini untuk musim dingin, kaos gini. 4 tahun, ini 6-7 tahunnya udah nggak bisa dipakai sama Matilde. Masih bagus-bagus sepertinya, tapi udah nggak bisa dipakai. Ini malah baru, ini cuma dipakai berapa kali. Tuh. Unicorn, ini untuk umur 5-6 tahun. Tuh. Lengan panjang, ini bisa dipakai untuk musim semi karena lengan panjang tapi dia light teman-teman, tipis. Terus ini dipakai Matilde cuma sekali. Ini dari Mango. Tuh. Ini waktu itu ada acara keluarga. Terus dress code-nya putih, akhirnya saya beli. Cuma dipakai sekali sama Matilde. Matilde tuh hampir sama seperti saya. Dia itu kalau pakai baju dia nggak milih bajunya harus modis atau yang kelihatan chic atau apa gitu. Dia lebih suka bajunya tuh yang simple-simple terus dipakainya nyaman. Jadi kayak baju-baju yang lucu-lucu, yang aneh-aneh gitu, jarang dia pakai teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau beli gitu cuma dipakai sekali 2 kali, udah. Nih kita taruh di charity juga. Ini masih ini besar sepertinya. Ini untuk 8 tahun. Nah, ini masih bisa dipakai untuk musim panas. Tuh. Kadang-kadang kalau kaos oblong-oblong gini teman-teman, saya belinya yang umur 2 tahun kemudian gitu. Jadi dipakainya bisa lama. Ini untuk renang. Ini udah kecil untuk dia. Nggak tahu ini masih muat nggak ya? Kayaknya udah nggak muat deh di kepalanya Matilde. Nggak bisa lagi. Taruh sini. Ini masih bisa dipakai. Ini untuk anak umur 8 tahun. Nih. Dipilah-pilah. Ini tahun kemarin udah dipakai ini yang 8 tahun. Tapi agak gombrong-gombrong gitu. Ini udah nggak bisa dipakai. Kaos dalam. Ini untuk umur. Nih, celana nih lucu banget nih teman-teman. Nggak bisa dipakai. Ini celana ini untuk berapa tahun ini. Ini juga nggak bisa dipakai. Ini udah kecil untuk dia. Tuh. Ini baru. Ini waktu itu Matilde ikut maraton untuk anak-anak. Nih. Tuh. Baju maratonnya Matilde. Maraton 5 kilo waktu itu Matilde. Cuma dipakai sekali, ini masih bisa dipakai karena ini bahannya kalau untuk olahraga yang cepat kering gitu loh teman-teman. Ini udah nggak bisa dipakai. Ini dari Indonesia nih, Bali Enjoy nih. Ini sama Matilde juga cuma dipakai sekali apa 2 kali tuh teman-teman, lihat. Ini yang beli siapa ya? Oh ini yang beli papanya. Waktu itu Nacho ke Indonesia sendiri untuk ngurusin usaha. Terus dia pulang dia beli bawa oleh-oleh ini. Baju untuk Matilde. Ini juga kita bagi-bagi nanti. Ini anak 4-6 tahun juga sama ini saya suka banget karena warnanya tuh cantik. Cuman udah nggak mau dipakai Matilde. Tuh, lihat lucu. Kaos-kaos oblong gini. Teman-teman, saya mohon maaf kalau nggak sempat baca komen-komennya. Saya live di 2 tempat hari ini. Saya live di Facebook, sama saya live di di TikTok. Untuk teman-teman yang belum ngikutin TikTok saya, jadi TikTok saya yang lama kena ban teman-teman. Waktu saya di Indonesia waktu itu udah lumayan followernya, tapi nggak tahu kenapa pas saya post video itu kena ban, terus nggak bisa dibuka lagi.
Terus sekarang saya bikin baru. Kalau teman-teman yang belum follow, misalnya teman-teman Facebook belum follow dan nggak tahu TikTok saya, Dewi Poboril namanya. Di teman-teman bisa follow. Ini lucu juga nih, ini kayak nih teman-teman. BTS nih, Matilda suka nih. Ini bukan karena ini ya, bukan karena grup Korea itu ya, ini memang brandnya itu memang BTS. BTS singkatan dari Brotes. Nih. Ini celana olahraga, nih tuh lucu. Ini juga udah nggak bisa dipakai lagi. Ini ada satu yang saya beli online waktu itu, cuma dipakai sekali sama Matilde. Ini dari dari produk Mango. Nih, kayak mono gitu loh teman-teman, terusan. Ini cuma dipakai sekali. Karena saya beli online untuk anak umur 7 tahun. Cuman kan Matilde itu 7 tahun, tapi tinggi badannya seperti anak 8 tahun kan, lebih tinggi. Jadinya ini kayak untuk dia nggak suitable di bagian ini lohnya. Ini apa namanya? Ini terlalu naik ke atas bagian bawahnya sini. Jadi dipakainya nggak nyaman. Ini kayak yang benar-benar masih baru, cuma dipakai sekali aja sama dia. Taruh sini. Kalau ini masih bisa dipakai. Ini tuh kayak setengah ini teman-teman, setengah badan, jadi crop gitu. Yang perutnya kelihatan. Ini waktu itu saya beli untuk acara di sekolahnya Matilde. Acara summer di sekolahnya Matilde. Terus ini juga, ini sayang banget loh teman-teman. Ini untuk anak 7-8 tahun. Nih. Ini tuh kayak dress gitu. Tuh. Jadi kayak polo, tapi dress panjang. Cuman ini dipakai Matilde sekarang udah nggak bisa. Ini dipakai Matilde itu udah kayak ini kali ya. Udah kayak apa namanya? Kaos. Ini kita taruh sini juga, nggak usah dipakai lagi, kita bagi aja. Ini juga, ini brand lumayan. Ini nggak bisa dipakai juga sama Matilde, tuh lihat. Karena cuma satu teman-teman. Kadang-kadang Matilde tuh sering dapat hadiah pakaian segala macamnya gitu. Terus dipakai cuman sebentar, udah nggak dipakai lagi. Ini juga sayang banget. Ini mungkin masih bisa dipakai ya, cuman kurang nyaman yang dipakai. Ini kalau nggak salah, oh ya ini saya beli summer tahun kemarin, ini cuma dipakai, nggak nyampe 5 kali nih dipakainya. Tapi sama ini kayak yang perutnya kelihatan gitu loh teman-teman. Tapi jas ini kayaknya masih agak besar. Mungkin dia masih mau pakai, kita sisihkan dulu di sini. Ini dibuat di Indonesia. Nih. Ini dari Matilde, ini awetnya kenapa? Karena ini dia kayak tali gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya udah kependekan, talinya dipanjangin. Ini dari Matilde umur 3 tahun ini saya beli. Ini masih bisa dipakai, sampai sekarang masih bisa dipakai. Dan ini enak banget karena bahannya cotton. Ini ada satu kesukaannya Matilde, tapi udah nggak bisa dipakai lagi. Ini karena burung perkit teman-teman tuh. Ini kan kesukaannya Matilde, ada burung-burungnya seperti ini. Ini nggak bisa dipakai lagi karena udah terlalu kecil untuk dia. Kita share. Terus ini sayang banget ini. Ini saya beli online juga waktu itu. Baju renang untuk dia. Dipakai cuman sekali karena dia bilang sakit dipakai. Padahal ukurannya itu untuk anak 7 tahun. 128, 7 sampai 8 tahun ukurannya. Cuman pas dia pakai dia bilang sakit. Tuh, sayang banget, ini masih baru teman-teman, cuman sekali dipakai. Tuh. Ini kalau kita berikan ke orang sekarang bakalan kepake untuk musim panas. Karena sebentar lagi musim panas. Ini celana panjang, ini juga baru nih celana panjang ini untuk 7 tahun. Tuh. Matildenya nggak suka makainya karena katanya terlalu apreta itu terlalu apa ya? Kayak kakinya katanya nggak bisa gerak katanya. Karet tuh loh teman-teman, bahan karet yang terlalu kenceng itu dia nggak suka. Terus kita bongkar lagi. Ini hadiah. Ini hadiah dari Tante Lisna, teman saya di Indonesia. Ini masih bisa dipakai. Tuh.
Hai Matilde, my name is Matilde. Jadi teman saya punya percetakan sablon, kaos, baju dan segala macamnya gitu. Terus pas Matilde pulang ke Indonesia yang tahun lalu itu dikasih ini masih bisa dipakai. Ini dress tuh teman-teman, lucu. Ini untuk anak umur 7 tahun. Nggak bisa dipakai lagi. Ini kita bagi-bagi ke siapa yang mau, siapa aja yang mau. Saya udah nawarin ke beberapa teman dan teman saya mau. Ini juga masih bisa dipakai untuk di rumah nanti musim panas. Nih. Akan sangat berbeda baju-baju musim panas sama baju-baju musim dingin. Ini lucu banget nih teman-teman nih. Ini salah satu favorit saya kalau Matilde pakai ini tuh lucu banget. Nih, ini atasnya. Terus ini bawahnya, tuh lucu banget. Cuman Matilde udah nggak muat teman-teman. Ini kita share juga ke orang. Ini juga kita share ke orang. Udah nggak muat. Ini baju renangnya Matilde. Ini udah, yang ini kita buang aja. Ini udah jelek. Ini baju renang juga. Baju renang tuh kalau ini kayak gini nih teman-teman. Bagian apa namanya karetnya itu tuh kalau dibuka gini udah jadi gede banget tuh. Ini kita buang aja karena ini udah nggak bisa dipakai tuh, bunyinya udah krek-krek, ini udah rusak yang kayak gini tuh, udah nggak bisa dipakai. Kita sisihkan untuk kita buang tempat sampah. Ini baju larinya Matilde. Matilde tuh sering ikut lomba lari teman-teman nih. Bukan lomba sih, kayak berpartisipasi di maraton anak-anak gitu. Ini juga cuma dipakai sekali tahun kemarin. Taruh di sini. Ini dipakai enggak ya sama anakku? Ini untuk anak 4 tahun, tapi kayaknya kok masih nggak usah deh, nggak usah dipakai deh. Kita bagiin aja ke orang. Terlalu banyak bajunya. Nah, ini masih bisa dipakai. Ini dapat dari tante Iin yang beliin ini untuk 8 tahun. Ini gede, 8 apa 9 tahun, masih bisa dipakai 2 tahun lagi yang ini. Baju musim panas lagi. Ini juga, ini lucu juga nih celana ini. Ini Matilde juga nggak suka makainya, katanya nggak nyaman tuh. Matilde itu bajunya masih banyak yang bersih-bersih walaupun anak-anak ya teman-teman, karena Matilde itu kalau pakai baju termasuk yang nggak kotoran. Jadi pakai baju putih gitu, kalau dia pakai baju putih gitu nggak banyak yang bercak-bercak kotor gitu, nggak. Bajunya awet teman-teman. Matilde itu rapi anaknya kalau pakai baju, nggak yang apa sih namanya, nggak yang dibilang jorok, nggak juga. Kan anak-anak kan suka main-main misalnya tanah segala macem gitu kan. Kalau Matilde itu walaupun bermain dia taking care sama bajunya, jadi bajunya itu tetap bersih-bersih dan awet-awet. Ini untuk ke pantai, untuk anak-anak, udah nggak bisa juga dipakai sama Matilde. Ya, going to share to someone else. Terus, yang ini baru nih teman-teman. Tuh, ini official, baju official FIFA World Cup di Rusia, dan ini benar-benar baru, nggak dipakai sama Matilde. Ini berapa ini waktu belinya ya, lupa saya. Bentar. Nggak ada harga Indonesianya. No, harga Spanyolnya nggak ada. Bentar. Atau ini berapa? Harga dolarnya sekitar 30 dolar. Nih. Baru untuk anak 5 tahun. Sekarang Matilde udah 7 tahun. Udah nggak bisa dipakai. Oke. Kita share juga ke orang. Masih banyak teman-teman. Ini dress. Dress ini Matilde sepertinya masih bisa pakai. Ini panjang tuh, putih-putih gini. Matilde itu salah satu warna favoritnya putih teman-teman. Dan dia bersih kalau pakai, bajunya nggak kotor-kotor. Ini untuk 6 tahun, kaos oblong. Ini untuk berapa tahun? 7-8 tahun, tapi kok kayak kecil ya. Oh, besar deh nih teman-teman.
masih bisa dipakai. Ini kita sisihkan di sini. Ini untuk anak berapa tahun? Ini kecil kayaknya. Tuh, kecil ini. Mungkin kalau di badannya masih muat, cuman di perutnya udah kelihatan. Ini untuk 6-7 tahun, kaos oblong juga. Ini kaos dalam Hello Kitty. Ini udah kecil banget untuk Matilde. Taruh sini aja, kecil-kecil. Ini saya suka ini. Tuh. Untuk tidur. Ini dari Zara. Waktu itu pas kayak harga murah gitu loh. Beli. Jadi ini paketan satu apa namanya, satu bungkus itu 3 waktu itu. 30 euro apa ya waktu itu? 3. Lupa saya. Ini rok untuk Matilde. Ini masih bisa dipakai nih. Ini lucu. Tahun kemarin dia masih pakai juga. 7-8 tahun. Terus ada lagi satu rok ini. Ini lucu juga nih teman-teman roknya. Cuman Matilde nggak mau pakai ini. Tuh. Jeans. Ini sama Matilde. Nggak tahu dia masih mau pakai apa nggak ya. Ini brand lumayan bagus, Boboli. Di sini teman-teman bisa lihat brand Boboli di Spanyol. Harganya lumayan. Ini dapat hadiah yang ini. Renda-renda. Belum pernah dipakai juga sama Matilde. Saya simpen just in case dia masih mau pakai. Terus ini untuk anak umur berapa tahun ya, putih-putih ini. Bentar. 5-6 tahun, nggak muat dipakai Matilde. Tuh. Kalau badannya masih, cuman untuk tingginya lebar badannya masih, untuk tingginya udah nggak bisa kepake. Ini nanti mau tak cariin ininya, mau tak cariin bawahannya. Ini ada bawahannya nih teman-teman. Ini untuk anak 5 tahun. Oke, dari sekian satu keranjang ini, yang masih bisa dipakai cuman sedikit. Ini juga lucu nih baju ini teman-teman tuh. Seperti ini. Iya betul, mahal di ongkir. Kalau dikirim ke Indonesia betul mahal di ongkir. Kalau dekat bisa diambil gratis. Ini saya juga suka nih, tapi ini sudah nggak muat juga dipakai sama Matilde. Ini dari Zara, terusan gitu, celana sama atasan jadi satu gitu, udah nggak muat. Terus celana ini sebenarnya asik banget kalau dipakai untuk jalan. Tuh. Sudah nggak muat, ini juga cuma dipakai beberapa kali sama Matilde. Ini dari H&M untuk anak 5-6 tahun. Ini kaos dapat dari apa namanya, cruising. Jadi waktu Matilde kita di Joy of Moving itu tulisannya belakangnya. Kenikmatan kayak yang kenikmatan moving itu apa ya, kalau naik kapal pesiar itu kan kita selalu berpindah-pindah tempat gitu loh teman-teman. Jadi ini tulisannya Joy of Moving. Ini kalau di kapal pesiar itu kan anak-anak ada kayak sekolah untuk anak-anak kan di sana. Kalau kita seminggu di sana, anak-anak biasa sekolah seminggu di sana. Dan Matilde waktu itu kita masukkan ke sekolah itu dan dapat kaos ini. Tahun berapa ya itu, lupa saya. Ini untuk summer tuh, udah nggak muat dipakai Matilde. Satu tas udah selesai. Oh masih ada lagi. Ini dapat dari fans di Jambi nih. Ini masih bisa dipakai. Guinness Sumatra Record, ini kerinci Jambi Indonesia. Ini bahannya bagus dan dibelikannya ukuran besar, jadi masih bisa dipakai untuk Matilde tahun ini dan tahun depan kayaknya ini masih bisa dipakai. Ini dari United Colors of Benetton. Ini besar juga nih, masih bisa dipakai sama Matilde. Terus ada 2 lagi, ini dari teman saya juga, ini namanya Lisna. Kaos putih, ada tulisannya, "Terima kasih Ibu."
Terima kasih Ibu, makanannya enak sekali. Aku sayang Ibu karena Matilde kan kalau dimasakin hampir selalu bilang begitu. Terus teman saya sampai hafal dibuatin kaos ini. Terus yang ini ini logo saya di Dewi Pobo. Masih bisa dipakai karena itu ukurannya besar. Terus baju renangnya Matilde ini nggak bisa dipakai lagi. Tuh. Udah rusak ini teman-teman. Tuh. Karetnya udah nggak usah dipakai, ini kita buang aja, tidak bisa digunakan lagi. Terus baju renang ini baju renang ini masih bisa dipakai tahun ini sama Matilde. Oke, yang ini udah selesai. Terus sekarang ini apa ini? Oh, tali sepatu, ini buang aja. Sekarang saya mau ini teman-teman. Ini topi untuk musim-musim dingin. Ini teman-teman, tuh. Sepatu, topi, semuanya untuk musim dingin yang ini. Nih. Tuh. Ini mungkin musim dingin, saya ini dulu deh, saya skip dulu. Kita fokus untuk yang musim panas dulu kali ya. Nah, teman-teman, ini. Ini topi. Ini untuk ukuran berapa ya? Saya lupa. Taruh sini aja. Ini untuk musim dingin, tak simpan di sini. Ini salah satu favorit saya karena warnanya. Cuman ya itu, udah kecil sekarang. Ini pakai Matilde lumayan lama ini. Ada 3 tahun dipakai, dari mulai kebesaran sampai dengan kekecilan. Topi juga ini untuk musim panas. Tuh. Ini kayak untuk 4 tahun masih bisa. Terus ini ada apa namanya? Baju sekolahnya Matilde. Ini kayaknya mau saya taruh di sekolahnya Matilde deh. Baju ini, baju sekolah ini, karena di sekolahnya Matilde itu baju-baju sekolah yang sudah nggak muat itu bisa ditaruh di sekolah untuk charity. Jadi nanti adik-adik kelasnya, kalau orang tuanya nggak mau beli baju untuk anak-anak, mereka bisa ke gudang di sekolah, ke charity-nya itu, terus bisa ambil baju dari kakak kelasnya untuk dipakai. Karena ini masih bagus, jadi mau tak taruh di charity aja. Di charity di sekolahnya Matilde. Nih. Baju sekolah. Terus yang ini juga baju sekolah juga. Ini masih bisa. Oh, ini sudah nggak bisa dipakai ini. Udah kumel, ini baju sekolah juga tapi udah kumel. Sisihkan. Ini celana panjang. Tapi sudah rusak nih teman-teman. Buang aja. Ini juga udah rusak, celana olahraga. Karetnya udah rusak. Sebenarnya ada ininya. Cuman karena ini udah rusak, kita buang aja. Tuh, teman-teman lihat, lucu-lucu banget tuh. Nih, ih ampun, bajunya Matilde waktu masih kecil, teman-teman lihat. Ya ampun. Ya ampun anakku, kayaknya saya harus nyimpen 1 atau 2 deh bajunya dia untuk kenang-kenangan. Ini deh saya simpen dia, ini lucu banget. Ini saya ingat banget Matilde dulu jalan-jalan pakai ini, lucu banget bajunya. Ya ampun. Lihat teman-teman, waktu Matilde masih kecil, lihat. Tuh. Ini Matilde umur 2 tahun apa ya? Lucu banget bajunya. Hari ini sampai Matilde pulang sekolah, nanti saya mau beres-beres ini. Sampai Matilde pulang nanti. Tuh lihat, ya ampun, ini bajunya Matilde pas masih kecil teman-teman, dress-dressnya lucu-lucu banget. Kalau punya anak lagi bisa dipakai anaknya, cuman anak kedua ya, cuman karena anak saya cuman 1, nggak usah dipakai lagi. Lucu-lucu banget ini bajunya. Ya ampun Matilde. Lihat nih teman-teman. Tuh. Jadi ingat masa-masa waktu Matilde masih kecil. Nah ini kalau pakai ini lucu banget Matilde. Ya ampun. Nih.
Ini favorit saya nih. Rok. Tuh, lihat roknya tuh cuma sak jengkal. Orang masih kecil Matilde. Ini roknya. Terus ini atasannya. Tuh. Lucu banget ini. Lihat teman-teman. Ini pakai rok ini. Nah, gitu. Hai. Sekarang dia udah besar, udah. Kalau pakai baju udah milih-milih sendiri. Ini roknya juga lucu banget. Ya teman-teman, roknya Matilde ini umurnya berapa tahun ya? 2 tahun. Cuman sak jengkal. Tuh. Cuman sejengkal saya. Itu lucu banget. Ini juga rok. 2 tahun kayak ini. Yang 2 tahun kita sisihkan. Ini lucu banget ini baju ini. Kalau baju-baju yang seperti ini masih bisa dipakai sampai sekarang, karena kalau talinya ini udah kependekan bisa dipanjangin yang kayak gini-gini. Ya ampun Matilde. Ay, anak saya. Ini sekarang masih bisa dipakai kayaknya ini. Tuh. Banyak sekali teman-teman PR saya hari ini. Ini baju Cina. Tuh. Ini masih bisa dipakai sekarang. Ini gede. Baju ini. Kita lihat umur berapa. 7 tahun. Masih bisa dipakai baju Cinanya. Dress dan segala macamnya. Ya ampun, lucu-lucu banget ini. Ini saya ingat Matilde cuman pakai nggak nyampe 5 kali dia pakai baju ini kayaknya. Tuh. Dia suka banget mainan ini. Tuh. Cuman waktu itu ini saya beli udah di akhir musim panas. Habis itu udah nggak dipakai lagi sama dia. Masih bagus teman-teman tuh lihat. Benar-benar bersih. Tuh. Andai kita dekat ya teman-teman bisa datang ke sini untuk ambil ini. Kalau mau ya. Sayangnya kita jauh. 45 tahun. Matilde bajunya banyak yang warna putih. Ini juga lucu banget nih. Tuh. Lucu sekali. Ini dress juga nih warna putih. Walaupun dia tuh masih kecil, warna putih itu nggak kotor sama dia teman-teman tuh. Ini warna putih nih. Otomatis dia masih kecil, tetap bersih bajunya. Ini umur dia 2-3 tahun nih waktu itu dipakai sama Matilde. Anyway. Ini kaos-kaos. Tuh lihat. Roknya Matilde sejengkal. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja dulu deh. Ini terlalu banyak yang yang mesti saya sortir baju-bajunya Matilde di atas di lemari sedikit-sedikit ya teman-teman. Nanti abis itu misahin baju musim dinginnya yang ada di lemari harus dikeluarkan dan diganti sama baju-baju musim panas. Saya kayaknya udah lumayan lama. Iya, ini mau saya sumbangin, mau saya bagi-bagi gratis untuk siapa yang mau. Kita sumbangin aja ini semuanya. Masih banyak dan masih bagus-bagus, sayang sekali. Ini kayaknya masih bisa dipakai 2-3 generasi lagi. Kalau misalnya generasi selanjutnya masih pakai bajunya juga hati-hati ya. Jadinya masih rapi-rapi, masih bersih-bersih. Bisa diturunkan lagi nanti untuk generasi selanjutnya. Bisa dibagikan lagi ke orang lain. Gitu kayaknya. Gitu aja dulu deh teman-teman. Saya tak... enggak, kalau saya di sini saya enggak bagikan ke Red Cross. Saya di sini kayak ada khusus charity keluarga di sini yang biasanya emang saya bagikan ke mereka biasanya. Kalau di nggak tahu kalau di Red Cross di sini saya nggak terlalu ini teman-teman, nggak terlalu sekalian sambil sedikit cerita ya. Kayak Red Cross di sini tuh kayak mungkin saya bilang tidak semuanya ya, tapi ada beberapa tuh yang kurang tepat sasaran menurut saya Red Cross itu. Karena ada pernah kejadian karena mama mertua saya itu selalu setiap bulannya kayak auto debit gitu dari banknya mama itu disumbangkan berapa persen gitu ke di sini dibilangnya Cruz Roja, Red Cross.
setiap bulannya. Nggak tahu nominalnya berapa, cuman sebagian berapa persen dari pendapatan mama itu disumbangin ke ke Red Cross. Terus suatu hari itu saya berkunjung ke salah satu keluarga yang dibantu sama Red Cross gitu. Waktu itu saya nganterin buku apa ya, lupa saya buku apa, pokoknya saya nganterin sesuatu lah ke keluarga itu yang disupport sama Red Cross itu. Terus di sana karena dia punya anak 2, di sana itu ada single mother punya anak 2. Di sana ada satu perempuan yang bantuin jaga anaknya. Jadi anaknya masih 2 kecil-kecil, ada yang bantuin jaga. Terus saya ngobrol sama dia, bla 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 gitu. Terus saya tanya, kamu dapat pengasuh dari mana? Dan ternyata dia dapat pengasuhnya itu dari ketemu di kantornya Red Cross gitu. Ketemu di kantor Red Cross. Terus saya tanya, dia kerja di sana, kemudian Red Cross hire dia untuk bantu kamu apa gimana? Ternyata enggak. Jadi si ibu ini ke Red Cross juga dapat bantuan dari Red Cross waktu itu, si ibu yang bantuin keluarga ini. Terus kenalan bla 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 gitu, ngobrol. Saya beberapa kali ke rumah keluarga itu, dan dia selalu ada di sana. Terus one day, suatu hari saya mau jemput sekolah Matilde, dan Matilde belum keluar dari sekolahnya, dan di depan sekolahnya Matilde itu ada semacam bar gitu, kayak kafeteria, tempat-tempat minum kopi, minum soft drink, makan cemilan-cemilan, kayak kafe lah di tempat kita. Saya duduk di sana, dan di dekat saya, di meja dekat saya itu ada ibu yang bilanglah misalnya namanya Santi lah, yang anggaplah namanya Santi, yang bantuin keluarga ini tadi. Santi itu ada di dekat meja tempat saya duduk. Terus saya sapa, Santi ngapain di sini, bla 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 gitu. Dan dia lagi minum, teman-teman lagi minum alkohol gitu. Di sini minum alkohol itu bukan hal yang tabu, semua orang bisa minum alkohol. Cuman juga tidak semua orang minum alkohol, terutama kalau mereka yang pendapatannya pas-pasan, apalagi hidupnya itu dibantu dari misalnya kayak Red Cross gitu ya, dari NGO gitu. Agak kurang pas menurut saya kalau kita hidup masih bergantung dengan NGO, tapi kita hidup dengan cara yang seperti itu. Menurut saya itu kurang pas gitu. Kalau misalnya minum soft drink kayak Fanta atau Coca-Cola, air putih atau susu atau kopi atau teh, saya masih bisa nerima gitu. Masih di pikiran saya ya, mohon maaf kalau saya salah. Tapi kalau dia sebenarnya kayak minum bir itu sebenarnya juga sama seperti soft drink gitu. Cuman kalau kayak yang minum grim sampai minum bir sampai yang berbotol-botol gitu, sampai yang mejanya udah banyak botol-botol gitu, kayak menurut saya agak kurang pas, sementara kita masih hidup dapat support dari NGO gitu. Terus saya masih ngobrol sama dia, dan akhirnya beberapa hari kemudian gitu saya sering tuh ketemu sama dia. Dia selalu nongkrong di kafe tempat di depan sekolahnya Matilde itu. Sampai suatu ketika pas saya jemput Matilde, dan cuman saya terlalu cepat jemput Matilde, dia ada di sana di meja sendiri. Akhirnya saya duduk sama dia dan kita ngobrol-ngobrol sama dia, dan dia cerita sama saya habis ambil kacamata. Jadi dia waktu pakai kacamata baru, pakai kacamata minus gitu baru. Terus dia copot itu kacamatanya, lihat Dewi, kacamataku baru. Saya bilang, wah kacamatamu bagus gitu. Terus saya lihat CH gitu teman-teman, ada brandnya CH, Carolina Herrera di sini, itu lumayan harganya. Dan dia cerita sama saya itu, aku udah pesan 2 minggu yang lalu gitu, harganya 250 euro harganya, itu sekitar mungkin hampir 3 juta lebih harganya, ya hampir 4 juta mungkin harganya itu kacamata itu gitu. Terus saya bilang, saya candain sama dia, wah kacamatamu bagus, saya bilang gitu. Terus karena saya waktu itu pulang sekolah, dan kalau saya ke sekolah saya pakai kacamata juga, saya juga tunjukin, lihat kacamataku nggak ada brandnya, saya bilang gitu, kacamataku kacamata murah gitu. Terus dia bilang, ini mahal karena aku nggak bayar sendiri, yang bayarin NGO itu, si Cruz Roja gitu loh. Maksud saya kalau yang kita masih bergantung dengan orang lain, dan masih bergantung dari sumbangan orang lain, dan menghabiskan, menurut saya ya, menghabiskan 250 untuk kacamata, dan itu minta dari NGO gitu, kayak kurang pas menurut saya gitu. Saya bandingkannya dengan saya sendiri, yang saya juga pas-pasan gitu ya hidupnya, tapi saya nggak
saya termasuk bukan yang branded person yang beli yang karena perlu gitu. Yang harga saya tuh masih 150 lah atau misalnya 200-an pakai uang sendiri gitu loh, nggak pakai uang sumbangan. Terus saya cerita sama mama mertua saya waktu itu, saya bilang, mama kayaknya nyumbangin setiap bulan ke Red Cross tuh kayak salah sasaran deh, saya bilang gitu, karena nggak semuanya diberikan kepada orang yang perlu, saya bilang gitu. Terus masa sih, terus saya cerita bla 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 gitu. Next day-nya, berapa hari kemudian kayak ketemu lagi sama dia di sana, teman-teman. Ngobrol lagi saya sama dia di meja di kafeteria itu. Dia cerita dia mau pindah rumah gitu. Terus saya tanya, loh kamu tadi rumahmu di mana? Ternyata rumahnya dia tuh dekat sekolahnya Matilde. Terus kenapa dengan rumahmu? Yang ini aku sewa, ini apartemen dan apartemennya tuh kecil. Aku mau hidup yang layak seperti orang lain, dia bilang gitu. Tapi dia tuh hidup sendiri, teman-teman. Wah, kalau kamu hidup sendiri apartemen kecil cukup lah, saya bilang gitu. Terus dia bilang, sorry ya teman-teman, ini jadi gosip, cuman ini mungkin jadi pelajaran kita. Kalau kita membantu orang, kita mesti lihat-lihat juga. Mudah-mudahan bantuan kita tuh tepat sasaran gitu. Terus dia bilang, aku udah ngajuin ke Red Cross ini untuk dibantu pindah rumah di dekat pantai, yang rumahnya itu bukan apartemen, jadi rumahnya tuh yang di tanah ya, rumah kayak rumah-rumah kita di Indonesia gitu loh. Nah di sini kalau rumah-rumah yang kayak yang di tanah gitu, apalagi yang di pinggir pantai atau di gunung tuh kan dibilangnya chalet, di sini dibilangnya villa di sini. Nah itu lebih mahal, teman-teman, harga sewanya lebih mahal, kalaupun beli lebih mahal, karena kalau berdiri di atas tanah gitu biasanya luas. Terus saya tanya sama dia, kamu mau minta dibelikan atau apa sewa gitu. Terus dia bilang sewa. Aku udah cari-cari di dekat pantai, di Grau di sini dibilangnya, daerah pantai itu di daerah Grau. Itu per bulannya sekitar 1.500 gitu. Saya kaget kan, karena 1.500 untuk ukuran orang sini yang nggak punya rumah dan nyewa rumah itu harga yang luar biasa. Karena di sini sewa itu ya antara rata-rata kisaran, ada yang mulai dari 300 euro, ada yang 350, ada yang 400, 450, ada yang 500, 600, 700, tapi yang 1.000 sampai 1.500 itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa afford, yang bisa bayar, teman-teman. Maksudnya kalau pendapatan kita tinggi, kita bisa bayar, tapi kalau pendapatannya orang rata-rata, mereka akan sewa rumah yang di bawah 700 atau di bawah 500 euro per bulan. Dan dia itu masih minta bantuan sama Red Cross, tapi dia mau rumah sewa yang di depan pantai yang harganya 1.500, teman-teman. Dari situ saya bilang, dan dari situ saya nggak mau lagi bantu misalnya kayak baju saya berikan ke Red Cross, atau misalnya sumbangan ke Red Cross. Itu kan di sini banyak yang kadang-kadang tuh berdiri di pinggir jalan, kita harus beli lotre. Di sini ada teman-teman lotre yang dijual Red Cross itu, ada lotre. Atau misalnya hari apa kita nyumbang makanan, atau misalnya nyumbang uang dan segala macamnya, saya berhenti. Bukan karena saya terus jadi malas sama Red Cross-nya, enggak, cuman saya nggak mau salah sasaran lagi gitu. Jadi mending langsung beri ke orang yang membutuhkan gitu. Termasuk kalau tadi teman bilang sumbangin ke Red Cross, saya lebih percaya saya langsung sumbangin ke tempat yang saya tahu akan diberikan kepada siapa gitu, atau langsung saya berikan kepada keluarga gitu. Ceritanya teman-teman, kalau tentang Red Cross di sini, kenapa saya nggak bawa ke Red Cross. Dan sejak saat itu mama mertua saya yang biasanya per bulannya sekian persen itu dikurangin, dibagi sama beliau sekarang. Jadi yang setengahnya itu tetap dimasukkan ke Red Cross, karena beliau sejak dari muda sampai sekarang setiap bulannya Red Cross gitu, Red Cross. Terus sekarang yang sebagian lagi ditaruh di charity lain gitu. Karena saya cerita sama mama saya, ada orang yang memanfaatkan Red Cross untuk kepentingan pribadi yang menurut saya agak kurang pas gitu. Oke teman-teman, gitu cerita hari ini tentang charity dan tentang sedikit NGO. Saya tak beres-beres ini lagi, pusing saya teman-teman, terlalu banyak barangnya. Sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya ya. Mbak Yuni dan Matilde buat anak saya 5 tahun dan 2 tahun. Iya, kalau kita dekat bisa saya berikan ke teman-teman, tapi karena kita jauh saya nggak bisa kirim ke Indonesia teman-teman. Iya Mbak Tini, saya selalu begitu. Jadi nanti akan saya berikan, saya sudah tahu siapa-siapa yang mau bajunya Matilde, nanti akan saya bagikan ke mereka. Sisanya kalau mereka nggak mau, nanti akan saya taruh di charity. Masih ada sepatu, ada sendal,
ada buku, ada mainan, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, saya tak lanjutkan kerja dulu. Live kita hari ini sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi di live-live selanjutnya. Assalamualaikum, bye!